Assalamualaikum sobat YouTube semua. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apa, dan selalu dilimpahkan rezeki yang banyak dan melimpah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman bagaimana cara membersihkan rumah rem dan melumasi kaliper rem cakram. Apa saja yang kita butuhkan? Satu, alat yang kita butuhkan adalah kunci L kembang. Kebetulan saya menggunakan kunci L kembang merek Wipro T50. Oh ya sobat YouTube, khusus untuk motor Yamaha memakai T50. Terus yang kita butuhkan kunci 12, boleh kunci ring ataupun kunci pas. Terus satu lagi alat yang kita butuhkan yaitu dry kembang, dry min yang kita butuhkan. Langsung saja kita mulai dengan penggarapannya. Ini yang saya tunjukkan itu baut-baut yang menggunakan kunci L, terus ini kunci pas atau kunci ring boleh. Yang pakai kunci ring ada dua, satu di bawah dan satu di atas. Dan yang menggunakan kunci L kembang itu juga dua baut. Nah, kita mulai dari bagian atas, perlahan kita buka, kita kendorkan, dengan perlahan-lahan. Terus yang atas kita kendorkan, tapi jangan sampai lepas, baru kita kendorkan yang bagian bawah. Selanjutnya kita kendorkan juga yang itu baut 12, kita kendorkan dan kita copot yang bagian bawah. Kendorkan perlahan-lahan, kita copot, kita tarik, taruh di bawah biar aman. Nah, itu baut kaliper kita tarik seperti ini, kita kendorkan dan kasihkan ditaruh di bawah. Baru kita lanjutkan untuk pembukaan rumah cakramnya, rumah rem cakram. Terus kita yang kendorkan perlahan-lahan bagian bawah dulu sampai lepas. Nah, seperti ini, kita bautnya sudah lepas, baru kita lepas juga yang bagian atasnya. Kita lepas bagian atasnya perlahan-lahan menggunakan kunci LT50. Baru kita copot rumah rem cakramnya. Rumah kampas rem kita tarik perlahan-lahan. Lagi sambil kita cek seberapa kotor kampas kita, atau kita juga bisa ngecek barangkali ada kejanggalan atau hal lain. Setelah itu kita baru membuka kancing dari rumah pengikat rumah untuk kampas remnya. Setelah itu kita tarik kampas remnya satu persatu, perlahan, bisa ditarik ke samping luar ataupun ke samping dalam. Sambil diingat posisi kampas remnya ini waktu membuka, jangan sampai nanti waktu masangnya kebalik lagi. Kita perhatikan posisi kampas remnya yang baik yang luar maupun yang dalam. Setelah itu kita perhatikan seberapa kotor yang perlu kita bersihkan. Kita perhatikan dan kita coba, mungkin kalau ada kejanggalan, tapi kalau tidak ada kejanggalan kita lanjutkan ke pencopotan baut yang 12. Kita copot dengan perlahan baut kaliper 12 itu dan kita tarik, taruh di bawah di tempat yang aman. Kita copot perlahan-lahan, kita tarik ke bagian bawah. Nah, setelah kita tarik, baru kita copot pengikat untuk kampas remnya. Setelah itu
taruh dulu di bawah dan kita mencoba untuk membersihkan dengan alat kain yang lembut yang bisa menyerap debu dan oli. Barangkali ada oli atau paslin atau apa yang lama yang sudah menumpuk, kita bersihkan sampai dirasa benar-benar bersih. Setelah itu kita coba tarik keluar besi lingkar yang untuk mengepres tekanan kampas remnya dengan cara menarik handle rem. Kita tarik perlahan-lahan sehingga besi lingkar itu bisa keluar dengan sempurna. Setelah dirasa sudah cukup, baru kita bersihkan ulang. Bersihkan dengan perlahan-lahan sampai kita rasa benar-benar bersih. Nah, setelah benar-benar bersih, baru kita mengerjakan yang tadi di bawah itu ada kampas rem. Kita bersihkan dari debu dan kotoran, baik yang sisi dalam maupun sisi luar, kita bersihkan semuanya perlahan-lahan dengan kain yang halus, yang lembut. Nah, baru kita mengasihkan paslin. Kebetulan saya punya paslin, tapi baik pemirsa dari YouTube kalau menggunakan oli atau lain juga bisa. Kebetulan saya menggunakan paslin saja. Kita oleskan dengan merata untuk kalipernya ini, baut kalipernya. Yang satu kita juga kasihkan dengan paslin. Jangan terlalu banyak, tipis-tipis saja atau sedang-sedang saja lah, karena kalau terlalu banyak malah terbuang percuma, karena ini nanti masuk ke lubang kaliper. Setelah itu paslin kita beri cukup. Terus kita juga mengecek untuk rumah itu. Kita cek untuk lubang kalipernya dan kita kasih sedikit paslin di antara karet lubang. Di antara karet lubang itu kita kasih paslin sedikit saja, jangan terlalu banyak, sedikit saja cukup, biar nanti waktu mengerim kita terasa enteng dan terasa kenyal kayak gitu, tidak terlalu berat atau seperti macet-macet kayak gitu, tidak. Nah, setelah kita kasih paslin, baru kita juga cek untuk rumah kampasnya, dan kita juga kasih paslin untuk penekan atau pengepres kampas remnya. Kita kasih dengan merata sekitarnya dengan paslin yang tipis-tipis saja seperti itu. Kita kasihkan perlahan dan rata. Setelah dirasa cukup, maka kita coba pasang untuk pengikat atau pengikat untuk rem, untuk kampas remnya, dan kita paskan jangan sampai tidak senter. Kita senterkan dulu, baru nanti kita pasang baut kalipernya. Setelah dirasa pas senter, kita masukkan baut kalipernya dan kita kencangkan. Nah, kita kencangkan seperti ini perlahan-lahan seperti itu sampai dirasa cukup kencang. Untuk pengencangan yang maksimal nanti di pengerjaan terakhir. Setelah itu kita cek ulang terus kita tekan tadi besi pengepres itu masukkan ke dalam rumah untuk pengepres kampas rem. Setelah itu kita ambil kampas rem dan kita pasangkan ke pengait kampas rem perlahan-lahan. Kita ingat waktu membuka awal tadi jangan sampai terbalik atau tertukar posisinya, karena kalau sampai terbalik atau tertukar posisinya nanti
efeknya itu pengereman tidak sempurna atau terjadi bunyi yang bikin risih telinga. Kita pasang yang sebelah sisi sebelah sisi luar, kita pasangkan dulu dan kita paskan. Kalau sudah terasa pas dan center, baru kita ambil yang satunya lagi dan kita pasangkan sejajar dengan kampas yang tadi. Jadi ini kampas itu berhadap-hadapan. Nah, seperti ini. Setelah kita pasang, baru kita coba cek, masukkan ke dalam rumah kampas remnya. Kita cek, jangan sampai ada yang bergesekan, nanti menimbulkan bunyi yang berdecit. Setelah cukup aman dan layak dipakai, layak dipasang, maka kita masukkan baut kaliper yang bawah. Kita masukkan dan kita kencangkan sampai dirasa benar-benar kencang. Setelah kencangkan, baru kita kencangkan pakai kunci ring. Kencangkan secukupnya saja. Setelah itu kita coba masukkan ke dalam rem cakram, tapi jangan lupa kampas rem kita longgarkan sedikit, karena kalau tidak dilonggarkan nanti tidak bisa masuk ke cakram rem cakramnya. Kita longgarkan dikit menggunakan dry-min. Setelah dirasa longgar, baru kita masukkan perlahan-lahan. Nah, seperti itu. Setelah pas dan center dengan lubangnya, baru kita masukkan bautnya, baut atas dan baut bawah. Ini baut yang menggunakan kunci L kembang, nah, seperti ini, atau kunci L bintang kalau bahasa Indonesianya itu kunci L bintang. Menggunakan kunci L bintang T50 khusus untuk Yamaha, sedangkan kalau untuk Honda itu menggunakan kunci L bintang T40. Nah, kita kencangkan secukupnya dulu. Setelah kita kencangkan secukupnya, baru kita benar-benar kencangkan sampai dirasa layak untuk dipakai untuk berjalan. Terima kasih, barangkali ini bisa sedikit membantu rekan-rekan ya, rekan-rekan yang ingin membersihkan rem cakramnya. Terima kasih. Barangkali ada pertanyaan atau ada komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.